warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Qawiyah Jamil Kumala, mahasiswi semester 4, jurusan Hukum Ekonomi Syariah A, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, YIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai transaksi utang piutang, yang mana di dalamnya juga membahas mengenai teori seperti teori Cord, teori riba, dan teori rohani. Tentunya transaksi utang piutang ini penting untuk diketahui, khususnya bagi kita selaku kaum muslimin. Harus mengetahui apa saja yang boleh dan dilarang ketika melakukan transaksi utang piutang. Baik, sebelumnya saya akan terlebih dahulu membahas mengenai definisi utang piutang. Utang piutang atau Cord didefinisikan sebagai harta yang diberikan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan syarat penerima harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya. Dalam pengertian lain, utang piutang merupakan kegiatan transaksi dalam perekonomian yang mana terdapat pihak yang meminjamkan sejumlah uang kepada pihak yang membutuhkannya, serta terdapat perjanjian di dalamnya mengenai waktu pengembalian uang tersebut. Utang piutang ini diperbolehkan dalam Islam karena tujuannya adalah untuk saling tolong-menolong. Dasar hukum Cord sendiri yakni terdapat dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 57 yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Dalam Cord terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu yang pertama, rukun Cord atau utang piutang, di mana di dalamnya terdapat peminjam atau muqtarid. Kemudian terdapat pemilik dana atau pemberi pinjaman, disebut dengan muqrid. Kemudian ada pula jumlah dana atau Cord. Dan yang terakhir yaitu adanya ijab qabul atau sugor. Di samping itu, karena keumuman, seringkali kita memberikan utang kepada orang lain tanpa tahu untuk apa harta yang kita pinjamkan kepadanya. Maka dari itu, ada syarat untuk utang piutang agar menjadi amal sholih, diantaranya yaitu yang pertama, harta yang diutangkan adalah harta yang jelas dan murni kehalalannya. Kemudian, pemberi utang tidak mengungkit-ungkit dan menyakiti penerima utang. Pemberi utang berniat mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian, pinjaman tersebut tidak mendatangkan tambahan manfaat bagi pemberi utang. Dalam hal utang piutang, agama Islam menyuruh umatnya agar semaksimal mungkin untuk menghindari kegiatan ini jika ia masih mampu membeli atau tidak dalam keadaan terdesak. Karena utang merupakan penyebab kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Anggapan ini terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menggambarkan betapa beratnya tanggung jawab dalam utang piutang. Kemudian di samping itu, dalam hal utang piutang, seringkali ada yang mensyaratkan kepada yang dipinjamkan atau suatu penambahan atas apa yang telah dipinjamkan. Hal ini biasa disebut dengan riba. Ini sangat dilarang dalam Islam. Riba sendiri merupakan penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan hartanya kepada yang dipinjamkan karena disebabkan adanya pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah disepakati. Riba ini dalam Islam sangat dilarang dan diharamkan. Bukan hanya pihak yang meminjamkan yang akan terkena sanksinya, namun semua orang yang terlibat di dalamnya pun ikut terkena sanksi atau hukuman di akhirat nanti. Dasar pengharaman riba ini salah satunya terdapat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Kemudian dalam hadis pula diriwayatkan, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan, dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Riba dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa macam, di antaranya yaitu yang pertama, riba fadl. Riba fadl merupakan yang disyaratkan atas pertukaran barang sejenis atau jual beli secara barter. Menurut ulama Hanafiyah, riba fadl adalah tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenis. Dengan kata lain, riba fadl adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Kemudian yang kedua adalah riba nasi'ah. Nasi'ah berarti penundaan waktu untuk membayar yang diberikan kepada si penghutang. Riba nasi'ah pada sekarang ini di lembaga-lembaga keuangan atau perbankan, yaitu dengan model pinjaman uang yang pengembaliannya diangsur dengan bunga bulanan atau tahunan seperti 7%, 5%, dan seterusnya. Praktik seperti ini jelas menunjukkan riba nasi'ah yang hukumnya dosa. Kemudian yang ketiga adalah riba iyad. Riba iyad yaitu jual beli dengan mengakhirkan penyerahan atau al-qabdu, yakni bercerai-berai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima. Seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan syair, tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad. Dengan kata lain, akad sudah final, namun belum ada serah terima barang. Kemudian yang keempat yaitu riba kordi. Riba kordi adalah segala bentuk praktik utang piutang yang terdapat motif keuntungan atau syarf naf'an yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman utang atau muqorrid saja atau sekaligus kepada pihak yang berhutang atau muqtarid. Riba ini tentu saja memberikan dampak baik pada sektor ekonomi maupun masyarakat. Dampaknya adalah bahwa utang dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan. Terlebih lagi bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai rohan. Rohan merupakan istilah lain dari gadai. Rohan menjadikan suatu barang sebagai pengikat utang yang dimungkinkan baginya untuk mengambil utang dengan cara memanfaatkan barang jaminan tersebut. Menurut ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa rohan adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, rohan adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga atau nilai utang ketika yang berhutang berhalangan atau tak mampu membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman. Dasar hukum rohan ini berlandaskan pada Al-Quran, hadis, dan fatwa DSN MUI. Pada fatwa DSN MUI, yakni terdapat
pada Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 tentang rohan, kemudian Fatwa DSN MUI nomor 26 tahun 2002 tentang gadai emas. DSN MUI juga menerbitkan Fatwa DSN MUI nomor 68 tahun 2008 tentang rohan tasjili. Dengan adanya fatwa yang dikeluarkan DSN MUI menjadi rujukan dan legalitas yang berlaku umum bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dalam aspek kelembagaan, menginduk kepada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000. Kemudian dalam pegadaian tentu saja terdapat barang gadai. Pada asalnya barang, biaya pemeliharaan, dan manfaat barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan atau rohin. Adapun murtahin, ia tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut, kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya. Maka boleh menggunakan dan mengambil air susunya apabila ia memberikan nafkah, dalam arti memelihara barang tersebut. Sebagian ulama Hanafiyah memperbolehkan barang agunan dimanfaatkan apabila pemilik barang telah mengizinkan, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang agunan untuk memanfaatkannya. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat sekalipun pemilik barang agunan itu mengizinkan, karena jika barang agunan itu dimanfaatkan, itu merupakan riba yang dilarang syara. Cukup sekian pemaparan dari saya mengenai transaksi utang piutang. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.